المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya cintai keluarga besar GMT Fansat, dari GM, para manajer, para pegawai, para karyawan, semuanya yang semoga selalu dalam lindungan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang belum menikah? Dari cabang mana? Saya akan tahu berapa jumlahnya yang belum menikah. 1, 2, 3, 4, 5, alas. Ya, cukup. Kelihatannya tadi ada yang ngacung juga dari sini. Tema kita kali ini enteng jodoh. Cakep ya. Doa enteng jodoh. Kalau enteng jodoh, yang namanya jodoh itu perlu tempatnya, perlu tempat tinggal, masuk juga tempat tinggalnya. Ada tempat tinggal, ada suami, ada istri. Kalau nggak ada istri setiap hari repot juga, maka perlu pekerjaan. Enteng jodoh, enteng kerjaan, ada tempat tinggal. 3 in 1. Jadi doanya apa? 3 in 1. Jodoh, kerjaan, tempat tinggal. Tiga-tiganya enteng, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari mana atau mulai dari mana kita akan bahas tentang ketiga hal itu? Kita akan baca dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat sejumlah surat yang menerangkan tentang perjalanan hidup dan dakwah serta perjuangan Nabi Musa. Dari sejak ketika dia dilahirkan, kemudian ditaruh di peti, dialirkan bersama dengan aliran sungai Nil, sampai kemudian dipungut, ditemu oleh istrinya Fir'aun, sampai dijadikan anak angkatnya, ya, sampai kemudian disusukan sendiri oleh ibunya. Lu, ini cerita nih, sudah jadi anak angkatnya Fir'aun, kok yang nyusui ibunya sendiri? Kalau Allah menghendaki, apa yang susah? Karena waktu itu Fir'aun membuka lowongan CPNS, ya, calon pegawai negeri sipil. Formasi yang dibuka adalah ibu yang bisa menyusui. Banyak yang daftar, daftarnya langsung praktek. Coba praktek susuin. Nabi Musa nggak mau. 1 nggak mau, 2 nggak mau, 3 nggak mau. Wa harramna 'alaihil maradi'a. Begitu yang berikutnya adalah calon CPNS yang notabene adalah Ummi Musa, ibunya Musa sendiri,
begitu didekat, disusui, oh memang ibunya, mau nggak? Mau banget. Akhirnya diangkat sebagai ibu yang menyusui, dapat gaji dari keluarga Fir'aun. Gitu. Karena tumbuh di keluarga istana, makan gizinya cukup. Gitu. Suatu ketika ada orang dari Bani Israel yang sedang bertengkar, ya, dijahilin sama orang Kipti atau Kopti bahasa kita sekarang menyebutnya. Nabi Musa bela dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa kemudian tonjok tuh yang lawannya. Sekali tonjok mati. Nggak sengaja bunuh. Akan tetapi meninggal dunia. Nyesel banget nih Nabi Musa atas kesalahan ini. Walaupun dia tidak sengaja untuk membunuh, hanya mukul saja, tapi ternyata tenaganya kuat, gitu, meninggal. Hanya dia dikejar-kejar, dicari-cari, mau dibunuh, gitu. Akhirnya dia dinasihatkan oleh seseorang dari keluarga Fir'aun, kamu keluar saja dari Mesir. Maka keluarlah Nabi Musa dari Mesir dalam keadaan cemas, dalam keadaan takut. Mau kemana? Keluar dari Mesir. Negara yang dituju adalah negara Madian. Mulai dari sini kita akan baca. Mulai dari sini kita akan baca. Dari mana? Musa keluar dari Mesir. Bawa sanu apa? Tak ada sanu. Bawa rumah? Tak ada rumah. Ngajak istri? Belum nikah. Tak ada istri, tak ada rumah, tak ada kerjaan. Bahkan suasananya mencekam karena dia mau dibunuh. Ia keluar menuju ke negeri Madian. Tapi sudah pernahkah beliau ini ke negeri Madian? Jawabannya belum. Belum pernah ke negeri Madian. Adakah penunjuk jalan? Enggak ada juga. Tapi arahnya secara umum tahu. Tapi jalan detailnya bisa benar, bisa salah. Kita mulai dari sini. Itulah suasana dan keadaan Musa waktu itu. Keluar dari Mesir dalam keadaan tidak aman, dalam keadaan tidak ada bekal, dalam keadaan entah nanti tinggal di mana, belum tahu. Dalam keadaan nanti di sana kerjaannya apa, makan apa, belum tahu pula. Akan bertemu siapa, tak tahu pula. Kita baca surat Al-Qasas. Ayat berapa itu? 22. Kita baca surat Al-Qasas ayat 22 sampai ayat 28. Sampai situ saja episodenya. Karena nanti 29 ada episode baru. Ya. Yang kita baca ayat 22 sampai 28. Berarti berapa ayat? 7 ayat. Benar hitungannya sudah ya. Bukan 8. 8 kurang 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala 'asa rabbi.
tilqa'a Madyana, ke arah Madyan. Jadi dia menujunya sudah jelas, menuju ke arah Madyan. Qala, ia kemudian berkata, berdoa. Doa pertama yang beliau panjatkan ini, asa Rabbi, semoga Tuhan saya, ayyahdiyani, menunjuki saya, membimbing saya, sawa as-sabil, jalan yang benar, jangan sampai salah jalan sehingga tidak sampai kepada tujuannya, yaitu ke negeri Madyan. Sabil di sini, jalan di sini yang dimaksud adalah jalan yang bersifat fisik. Ya, dari Cilacap mau ke Purwokerto. Jalannya mana? Mau lewat mana? Lewat Jerulegi, Wangon, bisa. Mampir di pesantren Nurul Ihsan, boleh, silakan. Ustaz mampir minta minum, ahlan wa sahlan. Saking banyaknya air, nggak kurang-kurang, alhamdulillah. Jadi ini perjalanan Nabi Musa menuju Madyan. Dalam perjalanan ini ada 3 doa. Doa yang pertama ayat sebelumnya, dia keluar, Rabbi najjini minal qaumidh zalimin. Wahai Tuhanku, selamatkan saya dari orang-orang zalim. Yang jelas dia sudah keluar dari Madyan. Dari mana? Dari Mesir. Ketika menuju ke negeri Madyan, maka dia memohon petunjuk dari Allah, jangan sampai salah jalan. Jadi salah jalan nanti bisa muter balik lagi ke Mesir, ketemu orang-orang yang mencarinya. Jadi Musa waktu itu statusnya wanted. Statusnya apa? Wanted, dicari. Itu. Jadi memohon kepada Allah agar ditunjukkan supaya tidak tersesat jalan, supaya sampai ke negeri Madyan. Berapa jauh negeri Madyan dari Mesir? Dalam sejumlah kitab tafsir disebutkan sekian hari. Ada yang menunjukkan 7 hari, ada yang menjelaskan 8 hari, lebih atau kurang. Artinya perjalanan yang tidak dekat, melainkan perjalanan jauh. Kalau bekal nggak cukup gimana? Apalagi nggak ada bekal. Kenyang apa lapar? Bukan hanya lapar, haus juga. Kemudian ketika telah tiba di Madyan, berarti ini dibimbing oleh Allah sampai ke negeri Madyan. Kita baca ayat berikutnya. Walamma warada ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير Walamma warada, dan ketika ia telah tiba. Tiba apa? Ma'a. Apa artinya ma?
berdua juga nih airnya. Pas banget ini, masya Allah. Jazakallah khairan. Ini saya minum, tapi di layar tangan kiri. Ini gimana ini? Dan pakai tangan kanan ya, maafin ya. Ini tangan kanan. Bismillah. Syukran. Jazakallah khairan. Semoga sehat keluarganya, tambah berkah rezekinya, tambah banyak anaknya. Aminnya sambil senyum kenapa? Anaknya udah banyak. Minta lagi kenapa? Iya, insyaallah anaknya saleh-salehah, hafidh-hafidhah, kaya raya dan dermawan. Semuanya menjadi dai. Kita semuanya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ketika Musa sampai walamma warada tiba ma'a Madyana di air Madyan. Maksudnya sumber air di Madyan. Ada sumber air, ada sumur. Orang-orang kalau mau ngambil air dari sana. Wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Wajada dia mendapati alaihi pada sumber air itu. Ia dapati ummatan, segolongan orang. Sedang apa? Minan nasi, dari manusia. Sedang apakah mereka? Yasquna, sedang memberi minum. Memberi minum siapa? Memberi minum ternaknya. Jadi alhamdulillah dapat air, ada sumber air. Begitu sampai sana, ia dapati orang-orang sedang memberi minum ternaknya. Berarti ada para pengembala kambing atau ternak lainnya. Wa wajada, dan ia mendapati min dunihim, di belakang mereka, imro'ataini, dua perempuan, tadudani, sedang menghalau. Bukan menggalau, bukan. Galau kan beda dengan halau ya. Menghalau apanya? Menghalau ternak. Jadi dua perempuan ini, dua wanita ini menjaga ternaknya, menghalau ternaknya, jangan sampai campur dengan ternak, dengan kambing-kambing para penggembala yang lain, supaya nanti tidak menyulitkan. Jadi Nabi Musa di hadapannya ada pemandangan para penggembala kambing sedang memberi minum ternaknya. Kemudian di belakang mereka, jauh dari mereka, ada dua perempuan sedang jagain kambingnya. Yang lain memberi minum kambing, tapi dua perempuan ini justru menjaga kambingnya jangan sampai berbaur dengan kambing-kambing para penggembala tersebut. Kambingnya jangan sampai berbaur, apalagi orang banyak, perempuan mereka tidak mau berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, menjaga diri. Ini wanita baik-baik, wanita salihah. Ini kan pemandangan yang unik. Maka disitulah qala Musa berkata, ma khatbukuma, apa keadaan kalian berdua? Ma khatbukuma, ma sya'nukuma. Begitu artinya. Ada apa dengan engkau berdua? Kambingnya dihalau, tidak diberi minum. Qalata, keduanya berkata, menjawab, la nasqi, kami tidak memberi minum ternak-ternak kami itu hatta yusdirar ri'ahu, sehingga pulang, ya, membawa pulang ar-ri'ahu, para penggembala kambing itu, ternak-ternaknya. Sampai para penggembala kambing itu, para penggembala itu membawa pulang ternaknya. Jadi kami biasanya begini, seperti ini. Nanti kalau mereka sudah pulang semuanya, baru kami memberi minum ternak kami. Artinya apa? Menjaga diri, tidak mau bercampur, ya, berdesak-desakan dengan
para pengembala yang lain yang notabene adalah orang laki-laki. Kira-kira kalau kemudian mereka pulang membawa ternaknya karena sudah minum, masih ada airnya enggak? Ada kemungkinan masih cukup airnya, ada kemungkinan pula airnya sudah semakin jauh berkurang, tidak mencukupi. Kenapa kamu berdua sendiri? Lo berdua kok sendiri? Ya maksudnya cuma berdua saja. Kamu perempuan berdua ini, gak ada mamasnya atau gimananya atau siapa? Maka kamu berdua ini yang memberi minum sendiri ternak. Ya, wa abuna syaikhun kabir. Wa abuna, dan bapak kami syaikhun adalah orang yang sudah tua, kabirun lanjut usia. Ayah saja sudah tua renta. Sehingga dengan terpaksa ini adalah penghidupan kami untuk mencukupi keluarga. Kami punya ternak, bagi keluarga kami ini adalah menjadi bagian dari usaha kami untuk menghidupi diri dan keluarga. Maka kami melakukan ini. Sudah dilanjut. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabb. Ayo. Kalau waqaf faqala rabb. Gak pakai bi. Ya. Kalau diwakafkan waqala rabb. Ulangi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Fasaqa lahuma. Fasaka, maka memberikan minum. Lahuma, untuk mereka. Bukan memberi minum mereka berdua, bukan. Memberi minum ternak-ternak. Dengan memberi minum ternak-ternak itu, maka disebut di sini lahuma, untuk mereka. Karena ternaknya milik siapa? Mereka berdua. Setelah memberi minum untuk mereka berdua, untuk ternak-ternaknya, thumma tawalla, kemudian Musa berpaling. Jadi urusannya membantu supaya tidak nunggu lama, biar cepat dua perempuan ini bisa pulang, yang notabene orang tuanya sudah renta, bapaknya sudah renta. Maka tadi kita sebut di awal, Nabi Musa kuat kan? Iya, kuat. Maka kemudian dengan fisik yang dimiliki oleh Nabi Musa itu memungkinkan ia untuk kemudian membawa ternak dua perempuan tersebut minum bersama dengan ternak para penggembala lainnya. Selesai. Begitu selesai memberi minum ternaknya, tsumma tawalla, kemudian dia berpaling. Artinya apa? Artinya dia tidak menginginkan balasan dari kedua perempuan itu, tidak mengharapkan apa-apa selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma tawalla, kemudian ia berpaling ila dhilli, menuju tempat yang teduh. Tempat yang teduh itu bisa berupa pohon atau lainnya. Berarti suasananya adem apa panas? Dua-duanya betul. Iya, yang di bawah, yang di tempat yang teduh adem. Suasana umumnya panas. Berarti ini panas yang sangat terik,
Sehingga kalau berada di bawah terik panas itu terasa menyusahkan, terasa letih, terasa payah, maka perlu berteduh. Thumma tawalla ila dhilli faqala, lalu ia berkata, ia berdoa. Ini doanya nih. Doanya ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ayo ulangi lagi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi, duh Tuhanku, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku lima terhadap apa anzalta yang engkau turunkan min khairin berupa kebaikan, sesungguhnya aku adalah faqirun, orang yang membutuhkan. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku adalah orang yang fakir, orang yang membutuhkan terhadap kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Ini doanya Nabi Musa. Pertama dia memanggil Allah dengan Rabbi. Apa artinya Rabbi? Tuhanku. Rabbi, Tuhanku, artinya Allah yang mengatur. Rabbil alamin, semesta alam ini. Allah yang mendidik, Allah yang rawat, Allah yang ngurusin semesta alam ini. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Surat apa? Ar-Rahman. Setiap hari, setiap waktu Allah fi sya'n, dalam urusan. Urusannya orang macam-macam. Urusan yang sakit minta sembuh, betul nggak? Yang lajang minta supaya bisa berkeluarga, betul? Yang sudah berkeluarga minta anak. Yang belum punya rumah minta rumah. Yang sudah punya rumah satu pengen rumah dua. Yang sudah punya istri satu pengen punya mantu. Ya wani bades lah. Insyaallah. Ya. Jadi menyebut nama Allah dengan Rabbi, wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku. Artinya Allah yang mengurus semesta alam ini, bukan saja ngurus secara materi, tapi juga ngurus secara kebaikan rohaninya. Maka karena Allah adalah yang mengurus kebaikan hamba-hambanya ini, maka dia sebut Rabbi, wahai Tuhanku. Artinya apa? Engkau yang mengurus semuanya ini. Bahkan dari sejak lahir, menurut aturan Fir'aun, undang-undang Fir'aun, setiap lahir laki-laki dari Bani Israel bunuh, kan gitu? Allah yang ngurus. Gimana supaya dia tidak dibunuh? Gimana caranya? Taruh di peti, dialirkan bersama sungai Nil. Malah ditemu sama istrinya Fir'aun. Kata istrinya Fir'aun, la taqtulu, jangan dibunuh. Asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga nanti manfaat buat kita atau kita ambil sebagai anak pungut. Itulah kekuatan istri. Kekuatan istri itu dalam kelembutannya. Iya, kelembutannya. Jadi suami itu tidak luluh karena suara keras, ya, bukan dulu karena itu, tapi dulu karena keluhuran budi istri, karena kelembutannya, karena senyumnya, karena udah itu aja. Maka ini rahasia suami, Tapi gak apa-apa saya kasih tahu. Iya, suami itu luluh kalau istri itu apa? Berbuat baik, ngomongnya santun, memuliakan suami, luluh, minta apa juga dikasih. Iya. Daster robek, gak usah minta, udah dibeliin.
diajak shopping. Alhamdulillah. Ustaz, ntar cerita suami istrinya Ustaz yang belum nikah. Baca doa ini sering-sering. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya saya sangat membutuhkan terhadap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ia panggil Allah dengan Rabbi, wahai Tuhan. Kemudian ia menjelaskan tentang keadaan dirinya bahwa ia sangat membutuhkan kebaikan yang Allah turunkan kepadanya. Apa arti khair? Artinya sangat luas. Termasuk harta itu disebut khair pula. Ya. In taraka khairan wasiyah. Kalau orang meninggalkan harta, khairan maksudnya harta, maka dia dianjurkan memberikan wasiat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh ia manusia kecintaannya kepada al khair, maksudnya kepada harta, lasyadidun itu amat sangat. Jadi di antara cakupan makna khair adalah harta. Harta dalam Quran disebut khair, sebutan yang sangat bagus, mengisyaratkan agar gunakan harta itu fi wujuhil khair, di tempat-tempat dalam arah-arah yang membawa kebaikan. Nabi Musa dalam doanya tidak langsung menyebutkan saya lapar ya Allah, saya haus ya Allah, saya rasanya cemas di sini ya Allah, saya di sini belum tahu nanti tinggal di mana ya Allah, saya di sini belum ada kenalan ya Allah, saya di sini mau nanti sama siapa ya Allah. Dia tidak nyebutin itu. Cukup ia mengatakan, wahai Tuhanku, saya fakir terhadap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Cukuplah keadaannya ini berbicara. Keadaan Nabi Musa waktu itu, Allah Maha tahu keadaannya. Setelah perjalanan jauh letih, ya, dalam keadaan belum menentu tingkat keamanannya macam apa, karena ia sedang dicari Fir'aun dan bala tentaranya. Gitu. Dicari orang-orang Qibti yang ada keluarganya yang terbunuh tadi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Baru berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, dengan doa ini. Tak lama kemudian, dalam waktu yang singkat, Faja'at maka datang kepadanya ihdahuma, salah satu dari dua perempuan tadi. Balik dia datang nemuin Musa. Tamshi ala belum kita baca ya? Kita baca dulu bareng. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. قال لا تخف فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نجوت من القوم الظالمين. فجاءته
kepadanya ihdahuma, salah satu dari dua perempuan tadi. Seperti apa keadaannya ketika datang? Tamshi, berjalan, ala istihyain, dengan rasa malu. Ala di atas, istihyain malu. Jadi jalannya di atas apa? Rasa malu. Gimana ini? Ungkapan yang luar biasa. Kenapa malu? Karena itu merupakan salah satu di antara sifat yang baik bagi istri, bagi perempuan, sifat malu. Apalagi di sini disuruh sama orang tuanya untuk menjumpai laki-laki yang asing, malu. Dan laki-laki asing itu adalah laki-laki yang baik, yang menjaga diri, laki-laki yang ada wibawa, sehingga malu. Coba kalau laki-laki cengengesan, malu nggak? Orang malu sini, kamu nggak malu itu. Maka ihtashim tuhtasham, jagalah diri kamu, ya, hargai diri kamu, ya, dengan sifat yang jadmiko. What is the meaning of jadmiko? Al-waqar bahasa Arabnya. Ada wibawa, karena menghindari perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kemuliaan. Maka terhadap orang yang macam itu, seseorang ketika ingin berbicara menjaga diri pula, malu pula. Maka datanglah salah satu dari perempuan tadi kepada Musa, berjalan dengan malu-malu. Kemudian qala, ia berkata, inna abi, sesungguhnya ayah saya, yad'uka, memanggil kamu, mengundang kamu. Bukan dia mengatakan, Mas, nyong arep ngobrol karo Rika. Nyong arep ngobrol karo Rika. Enggak. Mas, aku mau terima kasih sama kamu ya, tadi sudah bantu kami segala macam. Boleh saya ikut duduk di situ? Gitu. Ceritanya orang Betawi dulu itu kalau lagi nyapu ada laki-laki lewat masuk rumah. Tapi sebagian orang sekarang ada nyapu depan rumah ada laki-laki lewat, godain gue dong. Ya kacau itu. Malunya mana? Gitu. Maka dia mengatakan, inna abi yad'uka, sesungguhnya ayah saya memanggil engkau. Jadi ingin meyakinkan bahwa bukan urusan saya dengan kamu, tapi urusan ayah saya memanggil kamu. Jadi kalau dia sendiri yang memanggil, apa urusannya saya datang ke tempat kamu? Kamu perempuan, saya laki-laki, orang lain gak ada hubungan. Gak akan datang kan? Wah, laki-laki baik-baik. Maka ia katakan dengan jelas bahwa yang manggil bukan saya, abah saya, bapak saya memanggil kamu. Kemudian disampaikan, untuk apa bapak saya memanggil kamu? Liyajziyaka ajra ma saqaita lana, untuk memberikan balasan kepadamu. Liyajziyaka ajra ma saqaita, ajra pahala, maksudnya upah, ujrah itu ya, pahala, upah. Ma saqaita lana, ya, bahwa engkau telah memberi minum ternak untuk kami. Jadi engkau dipanggil sama ayah saya ingin berterima kasih kepadamu, ingin memberikan balasan kepadamu atas jasamu, yaitu telah memberikan telah memberi minum ternak kami. Jadi alasan yang disampaikan oleh putri yang disuruh membawa pesan dari sang ayah ini, disampaikannya dengan jelas, dengan gamblang. Malu ia, dan oleh sebab itu ia sampaikan dengan jelas supaya tidak perlu berpanjang lebar. Kemudian falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Ini kalau di film
tadi begitu, Mas, apa ayah, engkau dipanggil oleh ayah saya ingin memberikan balasan atas jasa tadi yang telah memberi minum untuk ternak kami. Itu kemudian layarnya tutup. Kayak gitu. Kemudian begitu buka lagi layarnya, ini. Falamma ja'ahu. Ketika Musa telah datang kepadanya. Kepada siapa? Ayahnya. Jadi ceritanya Musa masuk rumah, datang. Tapi gitu tampilannya. Jadi seolah-olah ini kita melihat gambar gerak begitu. Ya. Itulah masyhad min masyahid al-qissah fil Quran. Jadi bagaimana pemandangan-pemandangan kisah dalam Quran itu seolah-olah kita melihat gambar itu bergerak. Datang kepadanya, bertemu dengan ayahnya. Habis waktunya ya? Belum. Wa qassa 'alaihi al-qasasa, wa qassa dan menceritakan alaihi kepadanya, kepada siapa? Kepada sang ayah al-qasasa, tentang kisah Musa. Kisahnya gimana? Enggak diceritakan detail, kelamaan. Ceritanya kayak tadi yang saya sebutkan di awal, secara garis besar. Ya, secara garis besar dia dicari-cari mau dibunuh karena kejadian dia pernah membunuh orang Qibti. Maka ia keluar ke negeri Madian. Ketika telah datang kepadanya dan menceritakan kisahnya kepadanya pula, qala, sang ayah, disebut ayah ini adalah dalam tafsir di antara ulama menyebutkan dia adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, sang ayah itu adalah Nabi Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada negeri Madian Allah mengutus saudara mereka yang bernama Syuaib. Maka di antara ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan seorang yang sudah tua renta itu ayahanda dari dua perempuan tadi adalah Nabi Syuaib. Ada pendapat yang menyebutkan ini sepupunya Syuaib ada. Tapi kita ambil pendapat yang pertama untuk lebih menjelaskan kisah ini. Qala, berkatalah ia, la takhaf. Jangan takut. La takhaf, jangan takut. Karena Nabi Musa waktu itu belum jadi nabi. Musa ketika keluar dari Mesir dalam keadaan apa? Khaifan, dalam keadaan takut. Ya taraqqab, sambil apa? Sambil ngawas-ngawasin, ada orang enggak? Dia keluar, dilihat sama orang lain enggak? Dalam keadaan takut. Maka dikatakan oleh Nabi Syuaib, la takhaf, jangan takut. Mungkin dalam pikiran seseorang barang enggak takut gimana? Orang saya dicari-cari. Diberikan alasan oleh Nabi Syuaib. Najauta minal qaumidh dhalimin. Najauta, engkau telah selamat minal qaumidh dhalimin, dari kaum yang zalim-zalim itu. Engkau telah selamat. Karena engkau telah meninggalkan apa? Mesir. Dan engkau telah berada di negeri yang jauh, yaitu di Madian. Di mana Madian ini jauh dari jangkauan Fir'aun. Kekuasaan Fir'aun tidak sampai di sini. Karena tidak sampai di sini, maka engkau aman, engkau selamat dari kaum yang zalim itu. Kalau zaman sekarang itu ada yang disebut al-nujub as-siyasi, suaka politik. Ini dapat suaka dari Nabi Syuaib. Kalau zaman Nabi SAW, Nabi kita Muhammad, ada prinsip di masa jahiliyah itu ada yang namanya al-jiwar. Al-jiwar itu artinya kalau orang sudah diberikan perlindungan oleh satu keluarga atau oleh seseorang, maka nggak ada yang boleh ganggu orang yang dilindungi ini. Kalau ganggu berarti ngajak perang keluarga besarnya. Gitu. Jadi engkau jangan takut karena engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim di sini? Yaitu Fir'aun dan para pembelanya, para tentaranya. Jadi kalau orang zalim, seorang pemimpin kemudian membela kezalimannya, ada orang-orang yang membela kezalimannya, itu disebutnya al-qaumidz zalimin, rombongan atau kaum orang yang zalim. Disebut zalim pula itu orang-orang yang membelanya. Sudah.
Sampai di sini tenanglah Musa. Tidak takut karena dia telah selamat dari kejahatan orang-orang yang zalim itu. Kemudian ada usulan. Qalat ihdahuma. Kita baca dulu. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Qalat berkata ihdahuma, salah satu dari mereka berdua, dari dua putri tadi. Ia berkata, ya abati wahai ayahanda. Ya abadi wahai ayahku, istajirhu, ambillah ia sebagai pekerja. Enggak melamar pekerjaan, tapi dilamar sama pekerjaan. Cakep enggak? Doanya tadi gimana? Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin. Usulan dari Ananda ini tidak disebutkan dari dua Ananda, dua putri tadi, yang besar apa yang kecil. Ya, yang tadi disuruh manggil Musa atau yang satunya tidak dijelaskan. Karena tidak dijelaskan sudah, kita nggak usah masuk detail-detailnya. Yang jelas salah satu dari dua putrinya itu mengatakan, ya abati istajirhu, wahai ayahandaku, istajirhu, angkatlah ia sebagai pekerja. Kapan ada lowongan lagi? Bulan ini. Hari ini? Bulan ini. Bulan ini, Masya Allah. Ya. Saya daftar boleh? Ya tukang nyapu ya bisa lah, Insya Allah. Iya. Ya abati istajirhu, wahai ayahanda, istajirhu, angkatlah ia sebagai pekerja. Pekerja untuk apa? Karena ada pekerjaan itu ngurus ternak. Artinya ini jalan keluar karena ayahandanya sudah tua, kondisinya darurat, sehingga dua putrinya itu harus apa? Harus ngurus ternak itu, ngambilkan memberikan minum. Di sana ketika memberikan minum harus nunggu dulu para penggembala itu sampai pulang semuanya, baru dia. Ini keadaan darurat, sehingga usulan dari sang Ananda adalah ambil dia wahai ayahanda sebagai pekerja. Kemudian kenapa dia kita usulkan ayahanda? Karena dia memiliki dua sifat. Yang dengan dua sifat itu, dua kecakapan itu, maka dia layak untuk diangkat sebagai pekerja. Inna khayra man istajarta, inna sesungguhnya, khaira sebaik-baik, man orang, istajarta yang engkau angkat sebagai pekerja. Kalau konteks perusahaan, konteks operasi, konteks ini engkau angkat sebagai pegawai, ya. Sebaik-baik orang yang engkau angkat sebagai pekerja, sebagai pegawai, sebagai pembantu, ya, yang menangani urusan-urusan tertentu. Sebaik-baik orang yang engkau angkat sebagai pekerja itu adalah al-qawiyyu, orang yang kuat, al-aminu, yang bisa dipercaya. Sang putri ini tidak mengatakan bahwa orang ini kuat, orang ini terpercaya, tidak mengatakan itu. Tidak mengatakan secara khusus orang ini kuat, orang ini terpercaya. Tapi dia memberikan kaidah umum. Sebaik-baik orang yang engkau angkat sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan amanah, bisa dipercaya. Sehingga berlaku umum ini kaidah umum. Dan itu ada pada orang ini, wahai ayahanda. Ini pelajaran penting ketika seseorang melakukan rekrutmen.
perusahaan membuat lowongan pekerja baru. Ini sebaik-baik orang yang kau angkat sebagai pekerja adalah al-qawiyyu yang kuat, al-aminu yang bisa dipercaya. Dari mana wanita ini, anaknya Nabi Syuaib ini, tahu bahwa laki-laki itu kuat dan bisa dipercaya? Kan dilihat tadi ketika di sana ada para penggembala yang lain, kemudian dia memberi minum ternak-ternaknya. Nabi Musa ini memberi minum ternak-ternaknya, kan dilihat, oh dia kuat, bisa kemudian masuk menembus bersama dengan mereka. Kalau mengambilkan air dengan timba, itu kan kelihatan orang kuat dengan orang nggak kuat itu kan beda. Iya, kalau nggak kuat kan, gitu ya. Atau baru ngambil begini malah jatuh, nah, dia nggak kuat. Jadi tahu bahwa ini kuat. Al-amin bisa dipercaya. Karena apa? Kelihatan pula orang amanah itu kalau melakukan pekerjaan dikerjakannya secara utuh, secara sempurna. Ia memberi minum ternak-ternaknya itu untuk semuanya dikasih minum sempurna. Kalau umpamanya supaya cepat pulang nih perempuan, ya sudahlah dikasih minum, udah masih ada 3, 4, 5 dibiarin aja. Oh dia bawa pulang deh, jangan rewel, dibantuin juga. Itu nggak amin. Nggak bisa dipercaya. Jadi kuat dan amanah. Maka ditunaikan pekerjaan itu secara tuntas. Bukan hanya tuntas, tapi pakai tas yang 3 kali. Tas. Tuntas, tas. Kelihatan dari situ, oh beri orang ini aman. Baik. Kuat di sini bisa kuat secara fisik. Kalau tadi mengambil air perlu kekuatan secara fisik. Tapi kalau pekerjaan itu membutuhkan hitungan, ini hitungan angka ini segala macam, kuat secara matematik, kan gitu. Kalau ini perlu manajemen yang baik, kuat secara manajerial. Kalau ini membutuhkan rencana strategik yang bagus, kuat dalam membuat rencana strategik. Jadi kuat di sini sesuai dengan jenis pekerjaannya. Apakah kuat secara fisik atau kuat secara pemikiran? Dan amin bisa dipercaya. Ini usulan dari sang ananda. Bagaimana respon sang ayah? Qala, ia menangkap usulan itu, bahkan berpikir lebih jauh lagi. Ketika ada orang yang baik macam ini, jangan disia-siakan. Qala, berkatalah Nabi Syuaib, ini belum kita baca. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala ta'jurani. Qala inni uridu an unkihaka ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني Sang Ananda agar mengangkat Musa sebagai pekerja
direspon oleh sang ayah. Ayah langsung bicara sama Musa. Berarti di sini tingkat kepercayaan satu sama lain sangat baik. Sang ayah percaya kepada putrinya yang menjaga kehormatannya, percaya pula kepada pendapat-pendapatnya yang baik. Usulan yang baik itu pun diterima oleh sang ayah. Maka langsung sang ayah bicara kepada Musa. Qala, berkata, ini kepada Musa, ini sesungguhnya aku uridu, aku ingin, an unkihaka, menikahkan kamu. Oh, enteng jo. Doanya gimana tadi? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ia berkata, sesungguhnya aku hendak menikahkan engkau dengan siapa? Ihda bnatayya hataini, salah satu dari dua putriku ini. Kon milih dewek. Rika arep milih sing ndi ngono. Saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu dari putriku yang ini. Ini dua putri. Artinya apa? Ini kemuliaan seorang ayah. Satu. Yang kedua, ini kemudahan yang diberikan oleh seorang calon mertua. Dua. Ini menunjukkan tentang orang tua yang berpikir untuk kebaikan anaknya. Tidak hanya nunggu, tapi proaktif. Wahai para orang tua yang punya anak perempuan, dengarkanlah nasihat saya. Jangan hanya menunggu nanti ada laki-laki yang datang melamar. Tapi kalau melihat ada laki-laki yang baik, yang kita kira-kira lihat itu cocok dengan anak kita, jangan sungkan-sungkan omong langsung kepada yang bersangkutan atau kepada orang tuanya. Ini ada dalilnya dari Al-Qur'an. Masih ada berapa Pak Siap? Ada 3 perempuan. Kalau ada yang bisa dipilih, pilih aja. Masya Allah. Jadi bukan saru, enggak, bukan aib orang tua mencarikan calon suami untuk putrinya. Tapi saya relasi saya kurang ya Ustaz. Ngomong sama teman. Siapa ya teman saya? Ya sepadan. Saya mau ngomong sama Ustaz sajalah. Boleh. Kan Ustaz stoknya banyak. Intinya silakan komunikasikan dengan orang yang kita pandang dia bisa kita ajak bicara dan bisa bersama-sama mencari solusi untuk kebaikan keluarga kita. Wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu. Jadi Nabi Syuaib memberi kelonggaran kepada Musa untuk milih salah satu. Sebab kalau langsung ditunjuk, kamu saya mau nikahkan sama yang ini, kemudian itu loh, bukan. Boleh jadi nanti menyulitkan. Siapa tahu dia tertariknya sama yang itu. Maka mau tertarik sama yang mana? Begitu sudah tertarik mana salah satu di antara keduanya, maka kemudian dinikahkan. Ini kan baru tawaran. Saya mau menikahkan kamu dengan salah satu, silakan pilih. Setelah dipilih, maka dinikahkan. Apa maharnya? Ala anta jurani, atas. Ini maharnya atas ini. Anta jurani, engkau bekerja untukku. Nah, langsung diangkat sebagai pegawai. Dapat istri, dapat kerjaan. Cakep enggak? Gimana doanya?
Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ala an ta'jurani, engkau bekerja kepadaku selama 8 hijjah, 8 musim haji. Maksudnya 8 tahun. Kalau outsourcing berapa tahun biasanya? 1 tahun ya? 8 tahun langsung ini. 8 hijjah, 8 tahun. Fa in atmamta, kalau engkau menyempurnakan asyran menjadi 10 tahun, fa min indik, up to you. Maka itu dari sisi kamu. Itu pilihan kamu saja kalau kamu mau. Akan tapi di sini yang disyaratkan adalah bekerja selama berapa? 8 tahun. Tadi Musa keluar dari Mesir, keadaannya gimana? Takut kan? Sudah ditenangkan, aman. Engkau udah selamat dari orang-orang zalim itu. Dalam keadaan sendiri apa punya istri? Sendiri. Dinikahkan di sini. Dapat istri. Dalam keadaan punya kerjaan apa tidak waktu itu? Tidak. Dapat pekerjaan. Enggak sehari 2 hari, langsung 8 tahun. Dapat tadi enggak ada tempat tinggal, langsung ada tempat tinggal? Dapat tempat tinggal. PMI. Pondok Mertua Indah. Masya Allah. Wa ma uridu, dan aku tidak ingin an asyukka alaika, untuk memberatkan kamu. Artinya apa? Pekerjaannya wajar. Bukan berarti kemudian 24 jam itu ngurusin ternak terus, enggak. Yang wajar saja sesuai dengan layaknya orang bekerja. Tidak ingin mempersulit. Ini juga pelajaran bagi kita, berikanlah kemudahan. Di antara cara memberi kemudahan adalah jelaskan pula apa yang harus dikerjakan. Kamu yang kerjakan ini tugasmu ABC. Kalau sedang mengerjakan ada kurang-kurangnya segala macam, bimbinglah sampai bisa menyempurnakannya. Aku tidak ingin menyusahkan kamu. Satajiduni, engkau akan mendapati aku insyaallahu minas shalihin, termasuk orang-orang saleh. Ini tawaduknya Nabi Syuaib. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang saleh. Artinya apa? Saya tidak akan menyalahi janji. Bilangnya 8 tahun, tapi sudah 8 tahun ternyata disuruh kamu harus tambah lagi 8 tahun, enggak. Apa yang aku janjikan aku penuhi, engkau nikahkan aku dengan putriku. Ya. Dan tidak ingin memberatkan. Maka ciri orang saleh itu tidak ingin memberatkan. Dan ciri orang saleh itu memenuhi apa yang telah disyaratkan, apa yang telah dijanjikannya. Satu ayat lagi yang terakhir. Qala dzalika baini wa bainak. Qala dzalika baini wa bainak. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Wallahu ala ma naqulu wakil. Wallahu ala ma naqulu wakil. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sudah selesai sadaqallahul azim. Ya, tinggal ayat terakhir ya. Qala, berkatalah Musa, dzalika itu baini wa bainaka, antara aku dan kamu. Itulah yang disepakati antara aku dan kamu, yang dipersyaratkan antara aku dan kamu. Jadi berapa tahun? 8 tahun.
ayyamal ajalaini qadaitu, yang mana saja di antara dua masa itu, ayyamal ajalaini qadaitu, aku penuhi, fala udwana alayya, maka tidak ada aniaya atas saya, tidak bisa dipersalahkan. Kalau saya mengambil 8 tahun, saya tidak bisa dipersalahkan, atau saya mengambil 10 tahun, tak bisa juga dipersalahkan, karena memang diberi peluang untuk antara keduanya itu. Tapi yang mesti minimalnya 8 tahun. Dalam sejumlah keterangan tafsir disebutkan Nabi Musa memilih 10 tahun, memilih yang lebih sempurna. Orang yang amanah ingin melakukan amanah itu secara lebih baik. Wallahu ala ma naqulu wakil. Wallahu, dan Allah, ala ma naqulu, atas apa yang kita katakan, wakilun, ada menjadi saksi. Jadi yang kita katakan ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanggungjawabannya bukan saja urusan dunia, tapi nanti juga ada urusannya di akhirat, urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya apa? Nabi Musa dinikahkan dengan putrinya Nabi Syuaib, dapat pekerjaan, dapat tempat tinggal, tidak asing lagi. Doanya gimana? Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ayat berapa tadi? Ayat 24 surat Al-Qasas. Ayat 24 surat Al-Qasas. Tapi jangan salah paham. Nanti umpamanya Pak Siam baca doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Arab bojo maning apa? Gak mesti begitu. Ini kan umum juga. Ya Allah, saya fakir, saya membutuhkan terhadap kebaikan yang Engkau turunkan kepadamu. Kalau istri sudah ada, mungkin rumah belum, baca ini. Gitu. Apalagi pekerjaan sudah ada, tapi ingin yang lebih meningkat lagi, begitu ya. Pekerjaannya akan semakin bagus begitu dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan perusahaan kita, perubahan koperasi kita, ya. Akan semakin baik bersama-sama. Lima anzalta ilayya min khairin faqir, secara lebih khusus, ya. Ini doa dibaca oleh Nabi Musa. Setelah apa? Setelah Nabi Musa berbuat baik. Apa kebaikannya? Nuangin air. Berbuat baik juga tadi kan? Iya. Sudah nuangin air untuk ustadznya ini. Kalau tadi Nabi Musa sudah berbuat baik, yaitu memberikan bantuan, memberikan jasa, walaupun tidak minta upah. Berbuat baik kepada dua wanita, dua perempuan anaknya Nabi Syuaib tadi, supaya bisa cepat pulang. Dengan cara apa? Ternaknya diberi minum oleh Nabi Musa. Setelah berbuat baik, ia berdoa. Ini mustajab doa. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Adakah balasan kebaikan itu selain daripada kebaikan? Kalau kita berbuat baik, maka ada ihsan dari Allah yang diberikan kepada kita. Nabi Musa berbuat baik, bertawassul dengan amal salehnya. Setelah beramal saleh, berdoa. Maka lakukan amal saleh, lakukan perbuatan baik kepada sesama. Setelah itu berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Enteng jodoh, enteng pekerjaan, enteng punya rumah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.